Kami berdoa sebisa masing-masing. Tak lupa aku pegang erat perutku. Kuharap dia hanya mengincarku. Jangan sampai hantu Suwarni juga mengincar bayi dalam kandunganku juga. Ya, suara itu memang suara wanita kurus kering di rumah kosong itu. Ibu semakin mengeratkan pelukannya, sembari tak henti-hentinya membaca ayat kursi. Mas Herman, kenapa dia belum juga kembali? Mas Herman, Bu. Ibu memejamkan matanya sesaat sebelum akhirnya air matanya luruh. Ya Allah, lindungilah anak dan menantuku. Jangan kau ambil seperti yang sudah-sudah. Tinggal dia satu-satunya yang tersisa. Ucapnya dengan sangat lirih, namun aku masih bisa mendengarnya. Suwarni rupanya masih terus meneror kami. Kini dia bukan hanya menggebrak dinding kamar, tapi juga pintu depan dan dapur, sembari terus mengitari rumah. Selama itu pula, ibu tak henti memanjatkan ayat kursi. Entah sudah berapa lama kami diteror, sebelum akhirnya dia menghilang kala suara ayam berkokok mulai terdengar dari belakang rumah. Sepertinya dia sudah pergi, Bu, ucapku sembari menajamkan pendengaran. Iya, Suwarni tak akan bisa mengganggu selagi matahari masih bersinar. Dia hanya bisa menampakkan wujudnya saja, tapi kita tetap harus waspada. Dia memegang kedua bahuku dengan mata tajam. Kamu tunggu di sini. Ibu akan pergi mencari Herman. Ibu akan mencari Herman. Ibu akan mencari Mas Herman kemana? Kemana saja. Ibu yakin dia mendapatkan gangguan di luar sana. Jarak rumah Mbah Mar tak begitu jauh. Seharusnya dia sudah sampai sejak tadi, jawabnya sembari memakai baju yang lebih tebal. Apa ibu akan meninggalkan Asi sendirian? Ibu terpaksa. Tenang saja, dia tak akan bisa menembus kamar ini sampai matahari benar-benar terbit dan meninggi. Aku benar-benar telah melakukan kesalahan besar. Ibu harus pergi sekarang. Jaga diri baik-baik. Dia mencabut obor yang dipasang di dekat pintu depan, lalu pergi dengan cepat. Kini aku benar-benar sendirian di sini dengan menahan rasa takut sekuat tenaga. Rasa sakit di perutku sudah berangsur hilang, namun tidak dengan rasa sakit yang ada di kakiku. Kulihat luka itu tak membaik atau memburuk, masih sama seperti semalam. Namun aku tak peduli, karena ini memang jelas-jelas kesalahanku. Yang harus kupikirkan saat ini adalah keselamatan Mas Herman dan ibu. Aku belum tahu betul bagaimana seluk-beluk kampung ini. Yang pasti, di sini masih sangat kental akan adat dan budaya. Begitu juga dengan mitos dan pamali. 2 bulan lalu, saat aku diboyong oleh Mas Herman ke kampung ini, ibu langsung mencecarku dengan segala larangan dan pantangan di desa ini. Seperti jangan keluar maghrib, jangan tidur waktu maghrib, jangan mandi di atas jam 5 sore, jangan memotong kuku di hari Selasa dan Sabtu, apalagi malam hari, dan masih banyak lagi. Beberapa di antaranya masih banyak dipercayai di kota asalku. Namun untuk yang lainnya, aku bahkan baru mendengarnya. Dan yang paling aneh, seluruh ibu hamil di desa ini dilarang memakan ikan, padahal jelas-jelas ikan adalah sumber protein untuk ibu hamil. Awalnya aku protes pada ibu, tapi Mas Herman bilang semua yang ibu katakan adalah yang terbaik untuk aku dan bayiku. Tak ingin banyak berdebat, aku pun hanya bisa mengikuti kemauan mereka berdua. Aku juga sempat menolak untuk pindah ke desa ini, namun Mas Herman kekeh untuk tetap kembali ke desa asalnya. Dia beralasan ingin hidup mandiri tanpa hidup satu atap dengan mertua. Sedangkan di kota, harga tanah atau bangunan masih sangat mahal untuk Mas Herman yang hanya bekerja sebagai office boy di salah satu rumah sakit. Sedangkan di sini, kami bisa membangun rumah di tanah milik ibu, walaupun harus hidup di tengah hutan. Padahal aku tahu, alasan utama Mas Herman ingin pindah ke sini adalah ibunya. Ibu hanya tinggal seorang diri di sini. Mas Herman pernah bercerita jika dia adalah 5 bersaudara, namun keempat kakaknya harus meninggal di usia yang masih kecil. Dia tak pernah menjelaskan lebih detail bagaimana kronologi kakak-kakaknya meninggal dunia. Sedangkan ayahnya meninggal sekitar 20 tahun yang lalu, tak lama setelah kakak-kakaknya meninggal. Dia bilang jika ayahnya meninggal karena serangan jantung, tapi ibu selalu mengatakan jika bapak jatuh dari pohon kelapa. Entah yang mana yang harus kupercaya. Aku yang terbiasa dengan bisingnya kota, harus berganti dengan bisingnya kicauan burung dan suara jangkrik. Bahkan saat ini aku harus hidup lebih irit karena Mas Herman hanya bekerja sebagai tukang membakar bata pada Juragan Bahar dengan upah 40.000 per harinya. Saat kami masih pacaran, aku selalu bilang pada Mas Herman jika aku ingin bekerja setelah menikah, dan Mas Herman mengiyakan. Tapi ibu mertua menyuruh kami untuk segera menikah dan memiliki keturunan.
Bahkan aku dan Mas Herman hanya berpacaran selama 2 bulan. Setelah menikah pun aku dilarang menggunakan KB oleh ibu. Dia selalu beralasan jika ingin segera menggendong cucu. Awalnya bapak dan ibuku tak setuju jika kami menikah di usia muda, yaitu 20 tahun, dan Mas Herman 22 tahun. Tapi kakekku bilang jika tidak baik menolak lamaran seseorang, takutnya nanti aku akan susah mendapatkan jodoh. Selama 2 bulan di sini, aku sangat jarang keluar rumah. Bahkan aku tak banyak mengenal warga kampung ini. Biasanya ibu hanya mengajak ke ladang atau ke sawah sesekali. Ibu sangat jarang mengenalkanku pada warga kampung, hanya pada saudara-saudara dekat saja, itu pun dari pihak ibu. Suara pintu dibuka membuyarkan lamunanku. Rupanya itu adalah ibu dan Mas Herman. Aku benar-benar lega karena mereka datang dengan selamat. Apa yang sakit? Katakan, Man. Terdengar suara panik ibu dari ruang tamu. Ada apa? Kenapa dengan Mas Herman? Ingin rasanya aku menyusul mereka ke ruang tamu. Tapi apa daya, badanku sangat lesu. Kenapa Mas Herman, Bu? Tanyaku sedikit berteriak. Tidak apa-apa sih, Herman hanya kelelahan. Kamu diam di kamar saja. Paling sebentar lagi dia membaik, jawab ibu dari ambang pintu. Dia terus meyakinkanku jika tak terjadi apa-apa pada Mas Herman. Dia bahkan sampai menutup gorden kamarku yang semula terbuka. Sepertinya ada yang dia sembunyikan. Ibu langsung berjalan cepat ke dapur. Terdengar erangan seperti kesakitan dari Mas Herman. Dengan sekuat tenaga, aku berusaha untuk merangkak ke ambang pintu. Kuintip Mas Herman tergeletak di lantai dengan tubuh yang ditutup oleh kain jarik seperti orang meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu? Apa aku tidak salah lihat? Kenapa seluruh tubuh Mas Herman ditutup menggunakan kain jarik? Bukankah hal seperti itu hanya dilakukan pada orang yang sudah meninggal? Aku hanya bisa membatin dalam hati. Tak berselang lama, ibu kembali dari dapur dengan segelas air berwarna hitam pekat. Tapi aku yakin itu bukan kopi. Selama ini Mas Herman tak pernah minum kopi. Jadi aku tak punya stok kopi apapun di dapur. Aku memilih mengintip di balik gorden. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan ibu terhadap Mas Herman. Ibu menaruh cairan hitam pekat itu di lantai, tepat di dekat kaki kiri Mas Herman. Dia menyingkap kain jarik di bagian kaki. Aku melebarkan mataku saat kulihat ada tanda memar yang sama persis seperti tanda memar yang ada pada kakiku. Apa itu artinya Mas Herman juga telah ditandai oleh hantu Suwarni? Aku kembali membatin. Rasa terkejut tak berhenti sampai di situ. Kaki Mas Herman ternyata ditumbuhi bulu-bulu halus berwarna abu-abu seperti monyet. Dadaku semakin naik turun kala ibu menyingkap kain jarik itu lebih lebar lagi. Bulu-bulu itu semakin jelas terlihat. Ibu mengoleskan cairan hitam itu pada tanda memar Mas Herman. Setelah itu, dia beralih pada kening. Aku tak bisa melihat apakah wajah Mas Herman juga berubah menjadi monyet atau tidak, karena terhalang oleh posisi ibu. Entah apa yang sedang ibu lakukan pada kening Mas Herman. Tapi setelah itu, dia melangkahi kaki Mas Herman sebanyak 7 kali, lalu duduk bersila dengan mata terpejam. Jujur saja, baru kali ini aku melihat hal-hal janggal seperti ini. Ada rasa takut saat ibu melakukan hal itu, karena sebelumnya aku tahu betul jika ibu tak mengerti dengan hal-hal gaib seperti ini. Tak berselang lama, Mas Herman bangun dalam keadaan normal seperti biasa. Bulu di kakinya menghilang begitu saja. Aku bahkan tak sadar kapan bulu-bulu itu menghilang. Aku terus melebarkan mata dan kupingku di balik gorden. Aku ingin tahu obrolan apa yang akan keluar dari mulut mereka berdua. Hampir 1 tahun aku dan Mas Herman menjalin pernikahan, tapi aku tak pernah mengetahui apapun tentang hal-hal seperti ini. Semua sudah normal kembali. Lupakan apa yang tadi kamu lihat dan kamu alami, ucap ibu. Dan dijawab dengan anggukan oleh Mas Herman. Sudah, segera temui istrimu. Jangan sampai dia curiga, ucap ibu sembari membuang sisa cairan hitam itu ke depan pintu. Baik, Bu, jawab Mas Herman seperti tanpa beban. Padahal jelas-jelas 10 menit yang lalu aku mendengar dia merintih kesakitan. Melihat Mas Herman akan segera masuk ke dalam kamar, aku segera kembali ke atas tempat tidur. Bagaimana keadaan kamu sekarang, Asih? Apa perutmu masih sakit? Tidak terlalu, Mas, jawabku setengah hati sembari memperhatikan setiap inci wajah Mas Herman yang terlihat sedikit berbeda. Entah di mana perbedaan itu berada, tapi sebagai istrinya aku bisa merasakan hal itu. Kakimu? Tanyanya lagi sembari menyingkap selimut yang menutup kakiku. Masih sakit? Dia hanya menarik napas panjang lalu beranjak keluar. Mas, aku menahannya sebelum dia benar-benar keluar kamar. Mas dari mana? Kenapa baru pulang? Aku tak dapat menahan lagi segala beban pertanyaan dalam hati, walaupun tak langsung bertanya pada intinya. Dia tak langsung menjawab, dan aku yakin ada yang dia sembunyikan dariku.